Kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan, walaupun agak kurang yang datang, sebagian jalan-jalan mungkin, tapi tidak apa. Kita yang ada nih lebih banyak daripada yang tidak hadir. Ya. Atau mungkin capek di klarion dan tidak ada suara, tidak ada jawaban. Berarti masih capek. Puji Tuhan. Siapa yang masih capek angkat tangan? Siapa yang tidak capek angkat tangan? Yang tidak angkat tangan mau apa? Haleluya. Setelah saya mau beritahu kepada saudara bahwa antikris itu sudah datang sekarang. Wah, jangan kaget dulu. Antikris itu sudah ada. Kalau saya bicara soal antikris bukan satu orang, satu sistem. Sistem ini bisa dikembangkan sampai di seluruh dunia, sampai di desa-desa dan sebagainya. Ya, yang miliknya antikris. Antikris itu kaya raya, luar biasa. Apa saudara ingin lihat mukanya antikris? Serius? Apa saudara mau lihat mukanya antikris? Supaya jangan tersesat kalau bilang ini bukan, ini Yesus, padahal ini antikris. Ya, siapa yang mau melihat mukanya antikris? Angkat tangan. Ya, cuma tunggu waktunya, tunggu tanggal main. Pasti dia masuk televisi kita di sini, betul? Kalau ada antikris, dia tentu tidak mengatakan aku antikris, tentu tidak. Dia punya banyak trik-trik untuk mengelabui manusia. Dan di sini kalau orang Kristen atau hamba Tuhan atau siapapun yang sudah lama tidak berakar di dalam pengetahuan, dia akan kena. Jangan saudara kira bahwa hanya orang-orang biasa saja, orang-orang sederhana sasaran antikris, tidak. Orang-orang yang berpangkat, orang-orang besar juga dia akan rekrut. Ya, alat yang dia pakai untuk merekrut orang untuk menarik hati orang apa? Ada suara. Alat yang paling gampang untuk mempengaruhi manusia apa? Coba semua begini. Yang cepat itu berarti banyak duitnya ya. Uang, betul. Sedangkan orang kaya saja masih mau uang, apalagi orang miskin. Ya, kelas menengah ke bawah, ke bawahnya berapa meter saya tidak tahu. Ya, lebih-lebih mereka
mereka yang kekurangan uang, mereka tentu mau disuruh apa saja, mau asal dapat uang. Tidak salah Tuhan Yesus bilang cinta kepada uang adalah mamon. Uang itu tidak dosa, tapi kalau hati kita cinta, sudah mulai cinta terikat, itu menjadi majikan kita sekarang. Tadinya uang itu hamba kita, budak kita. Bukan dia yang suruh kita pergi sini, pergi ke sana, pergi night club, beli ini, beli itu, beli rokok dan sebagainya. Ya, tetapi kita yang nurut dia, bukan dia nurut kita. Nah, begitu gampang sekali antikris nanti akan merekrut, menarik hati banyak orang Kristen. Apakah saudara sudah siap? Ya, jangan hanya ya puji Tuhan saya siap. Siapnya sampai di mana? Ya, sebab dia cara kerjanya dia adalah membuat satu surprise. Artinya caranya dia adalah membuat dunia krisis keuangan seperti sekarang. Ya, negara-negara adidaya seperti Eropa dan seperti Amerika saja tidak kuat menahan. Mereka berbuat segala macam cara supaya keuangan mereka stabil. Nah, pada saat-saat seperti itu, krisis seperti itu, semua kepala negara, orang-orang besar, dalam nama Yesus pergi kamu. Ya, saudara, kalau saudara naik mobil, kemudian traffic jam, saudara bilang apa? Wah, kok lama sekali, ngomel. Sampai kapan ini saya mesti ketemu dengan bos saya? Sekarang roba, kalau ada traffic jam, ya saudara akan katakan dalam nama Yesus, ini mobil-mobil nanti akan lancar lagi. Betul, dalam tempo 3 menit, 4 menit lancar. Itu saya belajar di Malaysia, ya. Tapi tidak berarti Malaysia lebih maju dalam kekristenan. Indonesia yang paling maju. Ya, sebelum Indonesia RRT, habis itu Indonesia, dan kemudian negara-negara lain. Jangan sampai kita ketinggalan. 1 jiwa nilainya mahal bagi Tuhan. Ya, jadi dia maju, dia muncul sebagai penyelamat keuangan dunia. Dan memang betul, ya, dia bisa selesaikan, dia bisa stabilkan rupiah, dolar, apa saja semua, ringgit dan sebagainya. Sehingga pemerintah-pemerintah dunia itu kaget. Kok baru sekarang lihat orang seperti begini, ketemu orang seperti ini. Dia menjadi populer bukan dalam tempo 50 tahun. Dari junior naik, satu level lagi naik, sampai level ke-50 baru dia jadi antikris. Tidak. Dia hanya berasal dari berapa tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu. Tapi iblis sudah mempersiapkan dia. Dalam Wahyu pasal yang ke-13 di situ dikatakan binatang. Tidak mengatakan antikris, tapi saya tahu bahwa itu adalah antikris yang dimaksud. Tapi di sini dikatakan binatang. Mengapa? Apakah antikris itu adalah nanti kalau dia tampil seperti singa sungguhan atau King Kong sungguhan? Tidak, dia tetap manusia. Mukanya ganteng, cakep dan sebagainya. Pintar sekali. Ya, otaknya luar biasa. Dia menampilkan diri sebagai penyelamat dunia, penyelamat bangsa-bangsa. Sehingga raja-raja, presiden-presiden yang tidak sanggup mampu menstabilkan mata uangnya itu menyembah kepada antikris. Mereka menjadikan antikris Tuhan atas hidup mereka. Karena prestasinya luar biasa. Sudah, jangan kita pikir bahwa iblis itu bodoh. Iblis itu bodoh, lebih pintar kita. Kadang-kadang orang Kristen yang teledor, hidupnya tidak disiplin, ya, antikris lebih pintar daripada iblis, lebih pintar dari orang Kristen. Nah, ini kita mesti koreksi diri, ya. Sebab itu di dalam, mari kita baca Wahyu pasal yang ke-13, dikatakan ayat yang pertama mulai. Ya, silakan. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Ya, terus? Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya, terus? Binatang yang kulihat itu. Nah, binatang yang kulihat itu sebetulnya bukan binatang sungguhan.
Ya, tetapi orang itu manusia, tapi sifatnya, karakternya kayak binatang yang disebut. Binatang apa dia yang disebut? Macan tutul. Sudah tahu sifatnya macan tutul bagaimana? Ya, agresif sekali. Ya, kakinya seperti kaki beruang, bukan kaki babi. Kaki babi enak, tapi ini kaki beruang. Sudah tahu kalau beruang jalan, setiap jalan dia menginjakkan tempat tanah di mana orang atau binatang lain, kalau dia terinjak pasti mati, tidak bisa lepas. Ya, bayangkan itu beratnya 200 kilo atau 300 kilo. Siapa sini ahli kebun binatang? Ada 200 kilo, bayangkan dia jalan, dia gencet begitu, pasti manusia mati. Ya, nah mulutnya, ini mesti diperhatikan. Mulutnya seperti apa? Seperti singa. Mulutnya, apa itu mulutnya? Omongannya, perkataannya, komando-komandonya, statementnya seperti singa. Bagaimana kalau singa itu mengaum? Coba kasih contoh satu. Anda bisa? Lebih hebat, lebih dahsyat daripada suaranya Goliat. Ya, perkataan-perkataannya, statement-statementnya yang dia nanti keluar di televisi tiap hari, dia pasti keluar di situ. Awasannya, karena pemerintahannya dia cuma dibatasi oleh Allah 3,5. Nah, saya boleh baca itu ya dalam Wahyu pasal 12, 13, 14, 15. So kalau saya bacakan semua, nanti baca Alkitab, bukan saya jelaskan ya. Saudara boleh catat saja ayat-ayat itu, tapi saudara pelajari. Nah, jadi manusia biasa, tapi karakternya seperti binatang yang disebutkan itu, beruang, kakinya seperti beruang, ya, dan sebagainya. Terus, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya. Ya, siapa naga itu? Jelas iblis. Memberikan kuasa, mengurapi antikris dengan kuasanya, kuasa jahat tentu. Ya, jadi kok kayaknya sama. Kita kalau mau melayani Tuhan diurapi. Nah ini mana yang asli? Yang asli adalah anak Tuhan. Ya, kita perlu menjaga urapan. Kalau begitu di sini nih niru, ya fotokopi. Ya, setan itu tidak bisa membuat sesuatu yang baru, yang baru grace kalau orang Jawa bilang. Yang sebelumnya tidak ada hal-hal seperti itu. Sesuatu yang baru dan yang dahsyat. Setan hanya bisa meniru, katakan kiri kanan. Setan hanya bisa meniru, meniru fotokopi, saudara, tetapi dia tidak bisa menciptakan yang baru. Ya, dia merusak ciptaan yang lama dari Adam. Tapi Yesus Kristus datang menciptakan manusia baru. Jadi siapa yang menciptakan manusia baru? Siapa yang menciptakan baru? Cuma Yesus. Semua yang dia ciptakan baru. Iblis kepingin juga meniru tapi tidak bisa. Akhirnya dia fotokopi. Mungkin dia beli fotokopi dari Jepang. Ya, yang besar seperti gereja ini. Dia fotokopi, semua orang kaget. Luar biasa. Ya, padahal ini adalah antikristus. Antikris. Ya, terus. Dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ya. Jadi antikris itu timbul dengan kekuasaan. Ya, timbul tidak loyo-loyo begitu. Ya, tapi dengan kekuasaan. Dia perlu kuasa itu supaya seluruh dunia akan menyembah kepada si naga, itulah iblis Lucifer. Dan Lucifer tentu pasti dia akan memberikan. Asal tujuannya antikris betul, yaitu membuat manusia akan sujud menyembah kepada ular naga. Ya, saudara, dan kita mesti hati-hati. Sebab itu kita mesti hadapi urapan iblis dengan urapan Roh Kudus. Ya, kalau tidak tahu membedakan, yang membedakan apa? Orang itu mengatakan saya ada urapan dari Tuhan Allah, tapi hidupnya tiap hari maki-maki, ya, tidak memberkati, maki-maki, benci sini, ya, kejentok sana, apa kejentok, tersandung di sini,
tersanung di sana. Orang diurapi oleh Tuhan kok begitu? Tentu tidak. Sebab Tuhan memberitahu kepada kita, mengajar bagaimana untuk bisa mengetahui keaslian orang itu. Lihat buahnya. Betul? Kanan kiri kanan. Lihat buahnya. Buahnya buah apa? Ya, kalau buahnya buah kebenaran, buahnya buah kesetiaan, percaya, ya, dan sebagainya, maka jelas urapan itu berasal dari Allah. Tapi kalau dia juga bisa membuat sesuatu yang dahsyat, jangan saya pikir dia tidak bisa. Iblis juga bisa membuat sesuatu yang dahsyat, mengecoh perhatian dunia kepada dirinya, sehingga akhirnya dia dinobatkan sebagai raja, ya, sebagai antikris. Nah, sebelum antikris yang besar datang, antikris yang kecil-kecil. Contohnya siapa? Hitler. Separuh darahnya dia itu darah orang Yahudi. Tapi separuh lagi darah Jerman. Ada orang Jerman di sini? Tidak ada. Jerman. Ya. Setelah dia begitu benci kepada orang Yahudi, padahal separuhnya dia itu orang Yahudi. Tapi dia bisa begitu benci sekali sampai dia satu waktu dia mengutuk, aku akan habisin bangsa Yahudi. Untung Tuhan turun tangan cuma 6 juta. Kenapa yang 6 juta ini tidak diselamatkan oleh Tuhan? Karena Tuhan masih ingat perjanjiannya dengan Abraham. Saudara, bagaimana dia bisa begitu benci kepada orang Yahudi? Ibunya setiap hari, apalagi kalau mau tidur dan sebagainya, waktu dia masih kecil, cerita panjang, cerita pendek, cerita bersambung. Tentang apa? Tentang kepahitan ibunya kepada orang Yahudi. Sebab suaminya adalah orang Yahudi. Mungkin kasar, mungkin dan memang sudah diceraikan. Ya, perlakuan begitu menyakitkan sekali. Dan dia keluarkan itu unek-uneknya kepada si anak yang tidak tahu apa-apa. Hati-hati. Anda bisa merusak anak Anda atau cucu Anda. Atau membuat keturunan Anda diberkati. Lebih diberkati daripada keturunan kita. Kalau kita berhati-hati dengan perkataan kita. Kalau tiap malam diceritai orang Yahudi itu jahat, kikir, skaker, and so on and so on. Pantasan aja dalam tempo 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun anaknya itu begitu benci kepada Yahudi. Gara-gara satu orang Yahudi. Tidak fair toh. Gara-gara satu orang Yahudi yang memperlakukan tidak benar ibunya dia. Sehingga dia begitu jadi jahat, anti kepada orang Yahudi. Dan dalam tangannya dia, Hitler ini 6 juta orang Yahudi mati di dalam kamar gas. Bayangkan saja. Hanya oleh sebab perkataan ibu yang setiap hari menasehati dengan racun dosa. Ya, saya harap kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Amin. Ya, tidak percuma saudara, yang ditulis di sini ini bukan hanya segi positifnya, tapi juga segi negatifnya dari seseorang. Dan saya memuji Tuhan dalam hal ini. Bukan kesuksesan Daud saja, tapi juga kegagalan Daud ditulis di dalam 1 Samuel. Yang menulis siapa? Nabi Samuel. Kenapa? Karena dia tahu ada manfaatnya. Bukan yang positif saja, bukan yang baik-baik saja yang ditulis, yang kurang baik disembunyikan. Sehingga kita merasa diri kita itu begitu jauh dari Daud, dari Abraham. Karena mereka tidak punya kelemahan, sama sekali mereka begitu sempurna. Ternyata Abraham juga tidak sempurna. Ya. Ternyata Daud juga tidak sempurna. Tapi tetap dipilih oleh Bapa untuk menjadi keturunan daripada Kristus secara manusia datang ke bumi. Memilih Raja Daud. Saya pernah mengatakan yang Tuhan mau bukan hati mulus tapi hati tulus. Tanyakan kiri kanan, hatimu mulus atau tulus? Jangan asal us. Ya, contoh yang lain, antikris kecil-kecil. Orangnya bukan antikris, masih akan datang antikris yang sesungguhnya.
tapi sifat kekejaman dan sebagainya itu persis seperti Antikris. Ya, Hitler, setelah itu Pol Pot, sudah tahu Pol Pot, bukan pot kembang, Pol Pot. Itu adalah presiden dari Vietnam. Maaf, bukan. Kamboja. Siapa yang pernah ke Kamboja? Coba angkat tangan. Nah, saudara ya, sampai sekarang masih terus kekacauan di sana. Nah, Pol Pot membantai jutaan manusia, jutaan bangsanya sendiri. Luar biasa, ya. Nah, di Makassar ini sudah ada perhimpunan yang seperti kita beribadah, ya. Tapi dalam ibadah itu mereka memasukkan unsur Yesus bukan Tuhan. Jadi menyangkal ketuhanan daripada Kristus. Saya merasa perlu terpanggil untuk menjelaskan kepada jemaat. Ya, ini perlunya jemaat diperlengkapi, diterangkan. Hosea 4 ayat 6 mengatakan umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Bukan artinya kita mesti punya pengetahuan Alkitab dan kita mesti hafalkan semuanya dari Kejadian sampai Wahyu, tidak. Tapi kebenaran demi kebenaran yang ada itu kita bisa tangkap. Cuma kita bisa menangkapnya dengan manusia baru atau manusia lama. Manusia baru. Jadi saudara mesti dilahirkan baru, betul-betul saudara hidup baru. Fokus saudara sudah tidak lagi seperti yang lama. Ya, gaya hidup kita tidak lagi seperti dulu. Setiap hari kita marah, setiap hari kita ngamuk, ya. Marah sama ngamuk singkam aja, sama saja ya. Tiap hari mengutuk, rasanya tidak enak ini. Kalau tidak mengutuk, ya itu manusia lama semua. Buktikan bukan dari hal-hal yang lain, buktikan dari apa yang kita ucapkan selalu memberkati orang. Maka itu tanda bahwa orang itu sudah dilahirkan kembali menjadi baru di dalam Kristus. Amin. Ada amin? Kurang amin? Puji Tuhan. Ya. Nah, jadi begini, mereka menyebut Allah itu tidak dalam bentuk Allah tapi Yehovah. Ini selama saya dengar. Tapi yang baru ini adalah Yesus. Kalau mereka menyanyi dalam buku nyanyian, begitu ada kata Yesus, mereka rubah jadi Elohim. Jadi Elohim, 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 Elohim. Coba katakan sama-sama, Elohim, 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 Elohim. 1, 2, 3. Kalau ngomongnya keliru tidak boleh pergi Israel. Elohim, Elohim, Elohim. Jangan putus asa. Ya, oke. Saudara, luar biasa memang. Ya, saya ingin menggugah saudara supaya jangan saudara terus dinabobokkan oleh iblis seolah-olah waktunya Tuhan Yesus datang kan masih lama, bukan lama-lama sekali. Selalu itu pikiran kita. Saya ini dari sekolah minggu tahun 50 sampai hari ini hampir 60 tahun. Ya, Yesus mau datang kedua kali. Tapi masih belum, masih lama. Tidak tahu 50 tahun lagi kayak atau 10 tahun atau 1 tahun. Ya, jangan kita terus dibius dengan hal-hal seperti itu. Sehingga nanti pada akhir zaman ini ketika Tuhan Yesus datang, sungguh-sungguh datang, banyak orang kaget. Loh, bukan mereka tidak tahu bahwa Yesus akan datang. Mereka tahu. Tapi mereka kaget, mereka berpikir tidak secepat ini terjadinya. Sebab sudah 56 tahun aku jadi orang Kristen memberitakan Injil. Yesus akan datang kedua kali, tapi sampai sekarang belum. Maka ini akan dibawa terus oleh pendeta-pendeta, oleh penginjil-penginjil untuk seolah-olah untuk menghibur orang Kristen bahwa jangan kamu terlalu susah. Ya, nanti kalau Yesus mau datang akan diberitahu dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah satu kebohongan sih. Kalau diberitahu, maka tidak akan terjadi peristiwa 5 anak darah yang bodoh. Betul? Dia tahu tapi tidak tahu. Tahu Yesus akan datang, ya, tapi juga tidak tahu. Tahu Yesus segera akan datang, tapi tepatnya dia pikir masih lama. Jangan kita berpikiran seperti itu, ya. Saudara, nah, mengapa sasarannya adalah Yesus? Sasarannya adalah nama Yesus. Kalau tidak ada sesuatu di dalam nama Yesus, iblis antikris tidak akan begitu rupa
caranya untuk menghapus nama Yesus dan merubah menjadi Elohim. Ya. Tapi kalau sampai dia utak-utik nama Yesus, itu berarti dia tahu bahwa di dalam nama Yesus ini ada kuasa yang luar biasa. Dengan nama Yesus kita dibaptis dalam air, dalam roh. Ya, dalam nama Yesus kita berdoa. Dalam nama Yesus kita disembuhkan. Dalam nama Yesus orang lumpuh, dalam Kisah Rasul 3, bangkit, bisa jalan, meloncat-loncat. Ya, ketika Petrus ditangkap oleh orang-orang Yahudi, kenapa kamu memakai Yesus? Justru karena nama Yesus itu orang ini bisa jalan. Ya, 40 tahun lebih atau berapa, hampir 50 tahun dia lumpuh, bayangkan saja. Ya, bukan penyakit menua tapi penyakit yang sungguh-sungguh menghabiskan, menguras energi, ya, maafkan. Nah, mengapa itu yang akan dihapus? Mengapa itu yang diganti? Mengapa bukan nama Bapa? Sebab Bapa tidak menjadi juru selamat. Mereka adalah satu tim. Bapa, Anak, Roh, kerjasama. Mau dipecah 2, 3, tidak bisa. Mereka saling bergantung. Yesus begitu sekali, begitu rupa dia bergantung kepada Bapa. Dan Bapa begitu rupa menghormati anaknya. Dan anaknya begitu rupa taat kepada Bapa. Sampai pada waktu dia mau dibaptis, Yohanes bilang, jangan Tuhan. Yohanes yang suaranya begitu garang, kalau menuding orang Farisi, kamu telur-telurnya, bukan nih, kamu telur-telurnya ular beludak. Tidak ada orang bilang, awas lu ya, aku pukul kamu, aku bunuh kamu. Orang Yahudi, orang Farisi, tidak ada yang berani melawan kepada Yohanes Pembaptis. Nah, nama yang besar, Yesus, satu, itu adalah nama besar. Ya, banyak contoh-contoh nama besar di dunia. Presiden Kennedy, wah itu nama besar. Washington, nama besar. Abraham Lincoln, nama besar. Orang besar, bukan fisiknya besar. Wawasannya besar, pandangannya, otoritasnya. Ya. Tetapi sekarang di mana itu kebesaran Kennedy? Dulu kalau orang dengar Kennedy, oh, takut sudah. Pak Harto, takut ya. Betul apa betul? Soekarno, takut. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang punya nama besar di Indonesia. Bahkan di dunia. Namun semuanya harus mati. Termasuk kita satu waktu kita akan meninggal dunia. Ya atau ya? Makanya kalau masih bisa hidup bernapas, jangan macam-macam. Sudah cukup satu istri, ambil istri kedua lagi. Oh ini bukan ini piaraan. Kok kayak anjing dipiarakan, bebek dipiarakan, keterlaluan manusia itu. Ya, hanya untuk bisa memuaskan hawa nafsu. Manusia diperbebek juga dia tidak apa-apa. Ya, kok tidak bilang ini yang satu kambing. Saudara, manusia bisa begitu lupa bahwa diri mereka itu ada gambarnya daripada Yesus. Hai iblis, engkau pergi dari saya dalam nama Yesus. Saya tidak bilang saudara, hai iblis pergi dari saya, bukan begitu. Ya, puji nama Tuhan. Nah, Rudi Hartono, nama besar. Tapi belum mati, ya namanya sudah tidak besar seperti dulu. Muhammad Ali, idem dito. Ya, Mike Tyson, lebih-lebih. Ya, semua adalah orang-orang besar, punya nama besar tapi tidak langgeng, tidak kekal. Satu waktu nama besar itu mesti diturunkan. Orangnya juga diturunkan dari takhta, kursi takhta kerajaan aja. Dan sekarang turun lebih dalam lagi di dalam kuburan. Berakhir di situ semuanya. Siapa saja saudara boleh sebut, nama siapa yang ada nama besar. Boleh sebut, saya akan tunjukkan sekarang mereka sudah ada turun lebih bawah lagi. Kecuali dua, Musa dan Elia. Nah, ada ceritanya sendiri, kalau saya cerita itu tidak selesai nanti. Ya. Saudara, sekarang semua tinggal
kenangan. Kenangan yang manis, kenangan yang pahit. Sebab mereka semua termasuk nama besarnya itu dibatasi oleh maut, oleh kematian. Ya, memang mereka adalah orang yang harum pada saat zaman mereka, seperti Kennedy. Wah, luar biasa, ya, di macam-macam. Ya, tapi sekarang dia sudah turun ke dalam kuburan, tinggal kenangan saja. Bisa nangkap? Dulu nama besar, betul-betul besar. Berani macam-macam, bisa dimasukkan bui. Karena ada nama besar. Sekarang nama besar, ya nama besar. Tapi tinggal kenangan. Beda atau tidak dengan yang sungguh-sungguh? Beda. Ya, dalam nama Kennedy yang sudah mati di kuburan, saya perintahkan supaya ini semua digusur. Mungkin yang mau menggusur bilang, ketawa, ini orang gila atau orang apa ini? Sebab nama besar tinggal kenangan, nggak ada artinya. Betul? Yang masih hidup aja dibatasi, apalagi yang sudah mati. Tapi Yesus lain dari yang lain. Namanya besar, bukan kenangan, tinggal kenangan. Oh, menyesal, kenapa begitu cepat sekali? Tidak. Ya, karena tidak kenangan, tapi tetap nama besar, sungguh-sungguh besar. Luar biasa. Saya kira tidak ada pendeta aliran karismatik mengatakan dalam nama Kennedy kamu jadilah sembuh. Kok diam semua ya? Saya terus saja ya. Dalam nama Mike Tyson kamu benjut semua. Oh ya memang bisa itu, setan kan begitu. Ya. Dalam nama Abraham Lincoln masuk surga. Maunya orang itu tadi dituntun masuk neraka, tidak masuk surga. Demi nama siapa? Nama Mike Tyson. Mike Tysonnya sendiri masuk penjara. Kok mau masuk surga gimana? Saya mau tunjukkan kepada saudara. Bedanya antara nama besar yang tinggal kenangan dan yang masih hidup seperti Yesus sampai dia datang kedua kali. Amin. Oh haleluya, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya. Tapi apakah mereka punya nama besar? Yesus nama besar. Nah, kalau sama-sama besar, buat apa? Begini. Nama-nama besar tadi yang saya sebutkan itu tidak, di dalam nama itu tidak ada keselamatan. Ya, dalam nama Rudi Hartono masuklah surga, diketahui orang. Tidak ada, ya, saudara, tidak ada kuasa untuk membuat manusia selamat. Nah, apa sebabnya? Sedangkan mereka sendiri tidak berhasil menyelamatkan diri, masuk dalam maut, kok mau menyelamatkan orang lain? Orang yang bisa menyelamatkan orang lain itu adalah orang yang sendiri sudah diselamatkan. Betul? Saudara tidak bisa menolong orang kalau sudah sendiri tidak dalam keadaan kebebasan. Nah, tapi saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa Yesus itu lebih dari nama besar. Apa? Loh, kok amin? Yesus itu bukan cuma nama besar seperti Kennedy dan saya. Yesus itu lebih dari nama besar. Apa? Nama di atas. Lagi sekali. Ya. Berarti kalau jawab kayak begitu terus, puji Tuhan. Ya, nama di atas segala. Coba kita bawa baca. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Saya tergerak, saya terkejut dan sekarang tergerak untuk sampaikan nama Yesus. Supaya saya tahu apa itu nama Yesus. Bagaimana kuasanya sampai di mana. Ya, jangan kita bisa tersesat, kemudian segala orang datang kepada saudara, kemudian mengganti, mencoret, mengapa. Jadi Elohim, saudara harus waspada. Ya, silakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Ya, siapa Dia itu? Yesus. Keselamatan di dalam Dia. Ya, bukan di dalam Kennedy, di dalam orang-orang besar, pujangga-pujangga besar. It's okay, mereka punya nama besar. Tetapi keselamatan itu hal yang lain. Walaupun punya nama besar, seberapa besar sekalipun belum tentu ada keselamatan di dalam nama itu. Terus? Sebab
Di bawah kolong langit ini Ya, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. ya di bawah kolong Makassar ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada. Betul? Anda kata nama Makassar berarti berlaku, nama Yesus berlaku cuma di Makassar. Tapi ini bukan di bawah kolong Makassar, di bawah kolong langit. Haleluya. Saudara ya. Terus Yang olehnya kita dapat diselamatkan. olehnya, siapa itu olehnya? Yesus Kristus itu kita dapat diselamatkan. Coba kita baca sekarang pasal 2 ayat yang ke 36. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Ya, harus tahu dengan pasti. Ibadah kita ini bukan ibadah yang tidak pasti. Firman Allah, janji Tuhan, ya, bukan satu janji yang tidak pasti, tapi pasti. Terus bahwa Allah telah membuat Yesus Allah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan dan apa jelas? Apa perlu dipertanyakan? Saya kira jelas. Yesus tidak bisa dirubah. Nama Yesus tidak bisa dirubah semaunya manusia. Karena apa? Kita kembali lagi. Siapa yang memberi nama Yesus kepada Maria? Kepada anaknya Maria, kepada Yesus. Siapa yang memberi nama Yesus kepada Yesus? Maria? Yusuf? Yusuf malah tidak mau sebenarnya. Ya. Satu lagi, siapa? Tuhan Bapa sendiri memberikan nama. Nama ini adalah nama di atas segala nama. Ini yang kedua, nama di atas segala. Ini yang kedua. Jadi Yesus itu bukan cuma nama besar, titik, perhatikan saudara. Yesus itu selain dia nama besar adalah nama di atas segala nama. Beri sorak-sorai kepada Tuhan. Tuhan itu ajaib, luar biasa. Ya. Puji Tuhan. Apa kita bisa membaca sekarang Filipi pasal yang ke Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ya, terus? Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bukan nama besar, tapi nama di atas segala. Luar biasa. Nama besar beda dengan nama di atas segala nama. Ya. Nama besar itu banyak orang pakai nama besar. Banyak orang nama luar biasa, nama besar. Jadi nama besar itu bisa banyak. Pengusaha, presiden, siapa lagi. Tapi nama di atas segala nama itu cuma satu. Kalau ini dihapus, tidak percaya, kita tidak punya lagi nama di atas segala nama. Kita tidak punya keselamatan lagi sebab nama di atas segala nama itu saja yang dipercayakan oleh Bapa untuk mengandung keselamatan. Luar biasa. Betul? Jadi otomatis nama besarnya orang siapapun boleh saja dia besar namanya, tapi tidak ada kaitan dengan keselamatan kita. Ya, tidak ada kaitan dengan kamu mati atau hidup terus. Tidak ada kaitan dengan keselamatan kita. Betul? Kamu berbuat dosa lagi, tidak ada kaitan dengan keselamatan kita. Ya, terus sudah selesai? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Ya, jadi di sini katakan supaya dalam nama Yesus, supaya dalam nama siapa? Yesus. Yang keras, supaya dalam nama Yesus
bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah kolong. Wah, ini lebih hebat lagi. Bukan kolong langit, tapi ini termasuk di atas bumi, di bawah bumi, ya, dan yang ada di atas bumi. Di atas bumi, di bawah bumi, dan yang satunya apa? Ya. Puji Tuhan, saudara. Nah, jadi luar biasa atau tidak nama Yesus? Bergantung kepada nama Yesus kita diselamatkan. Kalau tidak ada Yesus, tidak selamat. Ya, sengaja bukan kebetulan, tapi ini seizin Tuhan. Pada waktu Yesus mati di salib, ada 2 orang penjahat besar yang pantas juga disalib. Wah, ini orang Farisi bingung nih. Kalau begitu penyaliban ini orang Kristen bilang, wah, untuk mereka yang percaya Yesus. Jangan salah mengerti. Kiri kanan Yesus adalah orang jahat, betul-betul jahat. Yesus betul-betul orang berdosa. Tapi di tengah Yesus bukan orang berdosa yang betul-betul berdosa. Sebab semua dosa yang ditaruh di atas dia itu bukan dosanya dia. Dosa saudara, dosa saya, dosa generasi yang sebelumnya, yang akan datang, dosa nenek moyang kita, dan sebagainya. Itu dosa-dosa, bayangkan saudara, begitu penuh ditaruh di atas kepala Tuhan Yesus. Untuk sekaligus satu paket untuk dia bawa kepada Bapa. Jadi dia tidak mati disalib untuk menebus dosa kita, hanya untuk dosa-dosa orang 2000 tahun yang lalu saja. 1000 tahun yang lalu, no hope. Sekarang, no hope. Ya, zamannya Abraham, no hope. Itu kematian Yesus dan kematian itu seperti dikatakan darahnya kekal, berarti tidak ada waktu untuk membatasi. Betul apa tidak? Ya. Jadi darahnya Yesus bukan darahnya kambing lagi. Itu berlaku mulai dari zaman Adam sampai saat ini. Loh, kok bisa begitu? Kalau kambing kok tidak? Nanti besok lusa Anda berbuat salah, bawa kambing lagi pergi tabernakel, ayo persembahkan. Fana, dibatasi waktu, karena kambing itu binatang biasa. Tapi Yesus darahnya tidak dibatasi oleh waktu. Darahnya kekal sampai selama-lamanya. Keselamatannya dia berikan juga kekal sampai selama-lamanya. Mereka 2 orang disalib karena salah mereka, karena dosa mereka. Mereka berurusan dengan Tuhan tentang dosa mereka. Banyak orang berpikir kalau saya berbuat dosa tidak kelihatan orang, tidak apa-apa. Tapi kalau kelihatan orang berurusan dengan Tuhan, kelihatan atau tidak kelihatan berurusan dengan Tuhan. Tapi jangan takut, darahnya Tuhan sudah menyucikan kita semuanya. Amin. Ada amin. Puji Tuhan ya. Karena itu saudara perhatikan dalam Ibrani, marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Ibrani 4 ayat yang ke-14. 4 ayat 14. Karena itu, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung Ya. yang telah melintasi semua langit. Siapa itu imam besar? Ya, Yesus. Yaitu Kristus. Yesus. Ya. Saudara, di sini dikatakan kita mempunyai imam besar. Sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu siapa? Elohim. Betul? Elohim. Saudara, Bapak sendiri yang memberi nama di atas segala nama. Bapak sendiri tidak akan merubah. Kok ini orang-orang datang terus merubah? Bisakah mereka merubah? Tidak bisa. Mereka cuma bisa merubah di dalam buku nyanyian. Tapi mereka tidak bisa merubah di dalam hati kita yang mengikut Kristus. Yang sudah ditebus oleh darah Tuhan. Yang sudah ditolong oleh Tuhan. Diberi keselamatan oleh Tuhan. Tidak bisa. Iblis antikris mau menghapus nama Yesus di dalam hati kita. Amin. Kalau nama besar mungkin bisa dihapus.
Apalagi kalau tidak ada keselamatan di dalamnya. Tapi nama di atas segala nama tidak bisa dihapus. Karena Bapa yang memberi nama kepada dia. Maka kalau orang mau berbuat sesuatu, dia mesti berhubungan dengan Bapa. Kalau dia mau merusak nama Yesus, dia mesti datang sama Bapa. Maka bukan Yesus yang dirusak, orang itu yang dirusak oleh Tuhan. Ya, jadi saudara, supaya kita selalu ingat bahwa baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Marilah kita berpegang teguh, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Apa pengakuan iman kita? Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Ya, dan nama Yesus itu pengakuan kita kepada nama Yesus. Sebab Yesus, ada satu ayat mengatakan, kalau ada satu roh yang tidak percaya Yesus datang dalam keadaan manusia, maka itu adalah roh penyesat. Ya, coba kita baca lebih dulu Matius 1 ayat 20 dan 21. Matius 1 ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Ya. malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Ya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dari apa? Roh. Wah, ini kandungannya daripada Maria ini tampil beda. Tampil beda dengan sekarang. Dengan sekarang banyak orang-orang muda yang belum menikah, sudah jatuh dalam hubungan seks, dan kemudian anak mesti lahir dan sebagainya, dan 1001 macam. Itu seperti sesuatu kutuk yang sudah harus terjadi di atas umat manusia. Termasuk anak Tuhan pun kalau tidak berhati-hati bisa mengalami seperti itu. Ya. Dan terus baca. Engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, ini malaikat ini adalah wakil Tuhan mengatakan berikan nama Yesus. Terus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. ya, dari dosa mereka. Yesus, Yesus menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan. Kalau nama Yesus dicoret berarti Elohim tidak bisa menebus dosa kita. Elohim itu tidak punya darah daging. Diperlukan darah dan urat daging dan sebagainya, ya, otot dan sebagainya. Maka dari 3 oknum pribadi ini, Bapa tidak mungkin. Alkitab berkata Allah itu roh adanya. Roh itu seperti angin pneuma, tidak bisa dipegang. Ya, saudara bisa pegang angin? Coba begini sedikit. Kalau lihat ini ya bisa, tapi kalau ini pneuma. Roh Kudus itu juga roh. Sudah namanya roh ya roh. Bapa itu, Allah itu roh adanya dalam Alkitab juga. Ya, dan tidak bisa dirubah lagi. Tinggal siapa? Tinggal Yesus. Firman yang saat itu belum menjadi daging, menjadi manusia. Tapi sekarang dia sudah datang ke dunia dan dia mewakili, dialah yang dipastikan, dia yang ditentukan oleh Bapa untuk menjadi juru selamat. Jadi bukan Tuhan Yesus sendiri yang mengangkat diri aku juru selamat. Bapa yang mengutus dia. Jadi kalau ada orang berbuat segala sesuatu macam-macam terhadap Yesus, urusannya bukan cuma dengan Yesus, dengan Bapa yang mengutus dia. Bisa nangkap? Ya. Luar biasa. Kalau ada orang mau merubah nama Yesus, maka dia harus fight lebih dulu dengan Bapa. Dia bisa mengalahkan Bapa surgawi. Tidak ada satu manusia bisa mengalahkan dia. Dan nama itu di atas segala nama. Nah, puji Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kita perlu dilengkapi. Amin. Ya, coba kalau kita tidak dilengkapi, kita tidak mendengar firman
saya berdoa Tuhan berikan saya kepekaan apa yang terjadi di dunia ini. Kita sedang mengawasi melalui televisi, ya bukan sinetron itu bikin habis waktu. Siapa di sini yang penggemar sinetron? Angkat tangan. Tidak dihukum kok, tidak dihukum. Takut. Puji Tuhan. Saya cuma memetik yang berita-berita. Sebenarnya berita-berita itu kita bisa mengetahui ini kita sampai di mana. Posisi kita itu sekarang di mana? Posisinya gereja di Indonesia itu di mana sekarang? Kalau kita tidak tahu apa-apa, bahaya sekali. Tiba-tiba antikris ada di depan saudara. Ya. Dan marilah kita mau lebih sungguh-sungguh memeriksa firman Tuhan, karena memang keadaannya sangat gawat. Ya. Seizin Tuhan terjadi krisis keuangan di dunia barat, negara-negara barat. Termasuk Amerika yang paling hebat, katanya sekarang sudah paling tidak hebat. Ya. Plus presiden baru. Siapa namanya? Hah? Masih family sama kamu. Katanya pernah punya rumah tinggal di Jakarta. Ya. Katanya, saya tidak jelas ya. Katanya, tapi tidak jelas. Berapa tahun yang lalu ada nubuatan yang mengatakan satu saat nanti akan timbul orang kulit hitam. Akan memerintah kulit putih. Tanda tanya. Apakah ini yang dimaksudkan? Wallahu alam. Betul? Kalau salah koreksi loh. Ya. Betul? Ini muncul presiden baru pada saat negaranya goncang-gancing. Dan hari ini hari pertama langsung dia tidak jalan ke sana kemari, beli es krim lebih dulu, langsung dia masuk kantor. Ya, dan saya terkejut pada waktu saya dengar dia punya program luar biasa. Ya, sekarang banyak orang tidak bisa mencicil karena agunannya adalah rumah. Berarti rumahnya mesti dilego kepada bank untuk menutup utang. Dia bilang dalam tempo 3 bulan atau 9 bulan diberi kelonggaran untuk tidak mencairkan nama rumahnya kepada bank. Bayar dengan rumah, maksudnya begitu. Kasih kebebasan berapa bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk orang-orang miskin di Amerika dibebaskan dari pajak, gak usah bayar pajak. Ya, kalau saudara mau tidak bayar pajak, ya pergi aja di Amerika di sana. Jangan-jangan kena pajak lain. Wah, begitu berani, begitu brilian. Kemarin ketika saya di kamar saya berdoa dan saya dengar ada suara. Apa itu suara? Rahasia. Tak boleh dibuka dulu. Ayo, mari kita baca sekarang. Hosea 4 ayat 6. Haleluya. Ya, apa tadi? Hosea 4 ayat 6. Kita selalu harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan mengatakan biarlah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Kepada siapa? Yesus. Hosea 4 ayat 6. Tolong bacakan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan akan Allah. Ya, terjemah lama berpengetahuan. Bukan pengetahuan sekolah umum, bukan itu. Pengetahuan Allah melalui firman Tuhan. Terus? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Ya, engkau menolak pengenalan itu. Terus pengajaran itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ya, terus? Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, ya, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, karena kamu melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu, generasimu. Jadi saudara, kita tidak bisa berpikir, apa yang saya lakukan sekarang, saya yang menderita, saya yang pikul dosa saya, dan sebagainya. Anak-anak saya, generasi yang akan datang, tidak. Kalau menurut Alkitab ini,
banyak generasi yang akan datang tuh melarat, susah hidupnya, ya, karena ada kutuk daripada orang tua. Ada perbuatan-perbuatan orang tua yang menyusahkan hati Tuhan. Sehingga mungkin mereka sudah tua, mereka berkata, untuk apa saya melakukan hukum-hukum Tuhan? Umur saya sudah 89 atau 98. Untuk apa? Ya, dan dengan begitu dia rela mati mendadak pun rela. Saya sudah tidak lagi turut campur dengan anak-anak cucu-cucu saya. Kalau kita lihat di sini, anak cucunya dilupakan oleh Tuhan, oleh sebab dia melupakan pengajaran Tuhan. Bisa lengkap? Seumur hidup saudara jangan lupa ini. Kalau saudara mau anak cucu Anda diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, apapun kondisi mereka sekarang, tidak menjadi soal. Tuhan tidak pernah mau melihat kondisi sekarang, itu tidak. Tuhan melihat kondisi yang akan datang, di mana dia sudah membaharui anak-anak kita. Ya, dia melihat Petrus, berapa lama itu Petrus? 3,5 tahun yang akan datang baru Petrus. Hari ini dia dibawa oleh temannya datang kepada Yesus, Simon. Ya, tabiatnya Simon, suka jungkir balik, ya, ndak hati-hati dan sebagainya. Simon, tapi Tuhan bilang bukan Simon, kamu namamu Petrus mulai sekarang. Kalau Petrus nanti 3,5 tahun yang akan datang, masuk akal. Tapi Yesus bilang tidak. Sekarang Petrus, bisa mengerti? Tuhan berbicara dengan bahasa nubuatan. Kalau bahasa biasa, ya sekarang kamu masih Simon, tak pantas kamu nama Petrus, hidupmu kayak begitu. Nanti 3,5 tahun kemudian kamu akan diberikan nama yang baru, Petrus. Itu bahasa biasa. Tapi bahasa Allah, bahasa iman, bahasa nubuatan, sekarang kamu Petrus. Oh ya Tuhan, tapi banyak orang komplain, tidak betul ini orang ini, tidak sungguh-sungguh kurang iman, tidak percaya. Apapun alasannya, tetap dia sekarang Petrus. Amin. Apapun alasannya, saudara sekarang seperti apa yang nama saudara dapat dari Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan begitu baik. Ya, jadi inilah tujuan kita supaya kita selalu diperbaiki. Ya, umatku binasa oleh karena tidak berpengetahuan. Ya, apa sebabnya? Karena tidak pernah dilengkapi. Kita mesti mensyukuri kalau hari-hari ini Tuhan masih memberikan waktu kepada kita. Kita masih bisa dengar pengajaran Tuhan. Ya, mengapa Allah melupakan keturunan kita di sini? Keturunan kita akan dilupakan karena kita melupakan lebih dulu. Kita melupakan duluan. Apa yang kita lupakan? Pengajaran Tuhan. Jadi saudara mau baik atau tidak baik, pada saat kita semua sudah menghadap Tuhan, ya, itu tergantung dari sikap saudara sekarang kepada firman Tuhan. Kalau saudara tidak melupakan, melakukan firman Tuhan, pengajaran Tuhan, dampaknya bukan cuma saudara dan keluarga saudara hari-hari ini, tapi dampaknya adalah sampai generasi kita. Di mana kita sudah tidak tahu apa yang terjadi di bumi, apa yang terjadi di Makassar. Tapi Tuhan tidak pernah mati, dia hidup sampai selama-lamanya. Ya, dia lihat anak cucunya satu generasi dari seseorang si A misalnya. Wah, kasihan dia. Kok bisa begini? Dia lihat di dalam buku kehidupan, orang tuanya sungguh-sungguh sebelum meninggal, sungguh-sungguh dia mencari pengajaran Tuhan. Atas dasar itu sesuai dengan Hosea 4, Tuhan memperbaiki, memberkati lagi anak cucu kita. Amin. Itulah sebabnya bagaimana Daud itu diberkati, bukan cuma Daud, tapi juga keturunan demi keturunan. Karena apa? Daud cinta Tuhan. Daud berkenan di hati Tuhan. Daud suka menyanyi, bermazmur. Dia bikin sendiri. Ya. Daud menjaga hidupnya, walaupun dia punya kelemahan juga. Ya, kalau Tuhan melihat setiap kelemahan kita tidak ada satu orang pun yang akan dipakai oleh Tuhan. Tapi jangan salah mengerti, wah kalau begitu ayo kita berbuat dosa sembarangan aja. Pokoknya mau ini, mau itu, mau.
Alkitab bilang orang yang berbuat dosa dengan sengaja itu tidak ada pengorbanan lagi untuk dia. Ya, jadi jangan ini seperti satu membuat saudara dengar perkataan saya seperti saudara los bebas. Nah, kalau begitu berbuat dosa enak. Tidak, saudara. Ya, marilah kalau kita ingat firman Tuhan, kita belajar pengajaran bukan untuk memudahkan kita berbuat dosa, tapi supaya ada takut akan Tuhan di dalam hati kita. Takut akan Tuhan itu sangat penting sebab banyak orang Kristen tapi sedikit yang takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan itulah orang-orang yang benci dosa. Amin. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Makin saudara mengenal kebenaran Tuhan, makin saudara diberkati oleh Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, jadilah lilin-lilin terang dunia. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah berkata jadilah terang gerejamu. Ya. Terang dunia di luar gereja. Kalau kita menjadi terang dunia di sana, otomatis di dalam kita juga menjadi terang. Karena ini kecil dibanding yang besar. Saya bisa jelaskan pada waktu ulang tahun gereja. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan marilah kita menjadi saksinya Tuhan. Terus menjadi saksi. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan ambil kita. Haleluya. Kita adalah saksi Tuhan. Dan nanti kalau kita menghadap Tuhan, ada banyak orang-orang, selamat datang Om, selamat datang Opa, selamat datang Oma, Mami, Tante, dan sebagainya. Kenapa? Saya kenal Yesus karena Tante, bukan Tanta, Tante. Haleluya. Mau begitu? Oh saya juga total 4 orang yang ini dia menangkan waktu dia masih hidup di dunia. Ya, dan Tuhan bilang, oh 4 kalau begitu nanti mahkotanya diperbesar 4 kali. Dikasih bintang-bintang 4 bintang. Saya bilang sama istri saya, sebab dia saksi ada bintangnya di sini. Wah luar biasa. Saya kok udah ada, pesan di mana ini? Ya sepionannya turun itu ya. Puji Tuhan. Siapa yang kena sepiongan? Coba katakan. Istri saya kena bukan sepionannya, kabelnya sepanjang ini nempel di sini. Dia pikir ada kacau atau ada apa ini. Ternyata jatuh. Mengucap syukur. Mengucap syukur, ya. Mengucap syukur tidak kena rambut. Sampai itu dekat sekali dengan rambut. Kalau rambut bayangkan saudara bagaimana? Mesti dipakai berapa disemprot. Tapi istri saya sudah terhibur karena dia dapat bintang. Saya bintang, dia bilang. Puji Tuhan. Tapi saya bilang begini, saya katakan kalau kamu mau jadi bintang, kamu harus bantingan. Kamu harus tahan banting. Bintang. Banting. Haleluya. Siapa mau jadi bintang? Angkat tangan. Jujur, saya mau. Ya enggak mau saya ambil semua. Tapi harus tahan. Saudara yang ngomong. Mari kita pakai diri. Kita datang sama Tuhan ya. Di dalam Tuhan itu ada sukacita juga. Kadang-kadang serius. Puji Tuhan. Tuhan baik bagi saudara sekalian dan bagi kita semua. Puji Tuhan. Kita mau menyanyi nama Yesus. Hanya nama Yesus. Biarlah kita semua mengasihi Tuhan, mengasihi nama Tuhan. Dan kita tidak akan bisa terpengaruh oleh apapun siasat antikris untuk menghapus nama Yesus.